wabarakatuh. Alhamdulillah, kami bersama sahabat Matematika Channel bisa kembali hadir di tengah-tengah Anda untuk melanjutkan pembahasan unsur-unsur bangun ruang sisi datar pada episode yang kedua. Dan yang kita sajikan pada episode kali ini adalah pembahasan unsur-unsur balok yang mungkin pembahasannya tidak sedetail dan selengkap sebagaimana kita membahas unsur-unsur kubus, dikarenakan secara prinsip banyak hal-hal yang sama. Dan mungkin nanti ketika ada hal-hal yang baru dan butuh penekanan, insya Allah kami akan berusaha untuk menjelaskan sejelas dan sedetail mungkin. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasan unsur-unsur balok. Dalam pembahasan unsur-unsur balok, intinya sama dengan pada unsur-unsur kubus yang sudah kita pelajari. Jadi nanti kita akan berbicara tentang bidang atau sisi, rusuk, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal balok, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada unsur-unsur kubus. Kita mulai dari sisi. Sebutkan sisi-sisi dari balok pada gambar. Langsung kita daftar bidang sisi dari balok A, B, C, D, E, F, G, H. Kita mulai dari bidang alas, yaitu sisi A, B, C, D. Kemudian bidang atas sisi E, F, G, H. Bidang kanan sisi B, C, G, F. Bidang kiri A, D, H, E. Bidang belakang D, C, G, H. Dan bidang depan adalah A, B, F, E. Sudah lengkap kita data. Ada berapa banyak sisi pada balok? Ada 6 buah sebagaimana pada kubus. Bagaimana bentuk dan ukurannya? Kalau pada kubus, sisi-sisinya berbentuk persegi dan semuanya sama ukuran. Sedangkan pada balok, sisi-sisi balok adalah berbentuk persegi panjang, sepasang sisi yang berhadapan ukurannya sama. Jadi sisi depan sama dengan sisi belakang, alas sama dengan atas, dan sisi kanan sama dengan sisi kiri. Unsur yang kedua adalah rusuk balok. Perhatikan gambar. Rusuk-rusuknya sudah kita beri warna yang berbeda. Yang pertama adalah perhatikan rusuk yang berwarna merah, yaitu rusuk AB sebagai rusuk horizontal di alas, rusuk DC horizontal di alas, rusuk HG horizontal bagian atas, rusuk EF juga horizontal bagian atas. Dan kalau kita perhatikan, keempat rusuk ini ukurannya adalah sama panjang. Kita tulis AB sama dengan DC, sama dengan HG, sama dengan EF. Berikutnya perhatikan rusuk-rusuk yang berwarna biru. Yang pertama rusuk AD, horizontal bagian alas. Rusuk BC, horizontal bagian alas juga. Rusuk FG, horizontal pada bagian atas. Dan rusuk EH, rusuk horizontal di bagian atas. Yang berwarna biru keempat-empatnya ukurannya juga sama panjang. Sehingga kita tulis AD sama dengan BC, sama dengan FG, sama dengan EH. Selanjutnya perhatikan untuk rusuk-rusuk yang berwarna hijau. Rusuk AE adalah rusuk vertikal, rusuk BF rusuk vertikal, rusuk CG juga rusuk vertikal, dan rusuk DH juga rusuk vertikal. Semua rusuk yang vertikal yang berwarna hijau ukurannya juga sama panjang, sehingga kita tulis AE sama dengan BF sama dengan CG sama dengan DH. Ada berapa rusuk yang dimiliki oleh sebuah balok? Ada 12 ya. 4, 4, dan 4.
bagaimana ukuran rusuk-rusuk balok? Ini tadi sudah kita kelompokkan, setiap 4 rusuk yang sejajar adalah sama panjang. Lanjut. Menghitung jumlah panjang rusuk balok. Jumlah panjang rusuk balok diperoleh dengan cara menjumlahkan ukuran dari 12 rusuknya. Dan karena ukuran dari setiap 4 rusuk sejajar sama, maka jumlah panjang rusuk balok yang ukuran rusuk-rusuknya kita misalkan P untuk panjang, L untuk lebar, dan T untuk tinggi, maka dirumuskan K sama dengan 4P ditambah 4L ditambah 4T, atau dengan sifat distributif K sama dengan 4 dikali dalam kurung P ditambah L ditambah T. Silakan Anda gunakan salah satu yang Anda suka, dua-duanya adalah sama, boleh. Kita lanjutkan, titik sudut. Titik sudut balok sebagaimana kubus ada 8, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, kemudian titik E, titik F, titik G, dan titik H. Ada berapa? Tadi sudah saya katakan ada 8 buah titik sudut. Sama dengan pada kubus. Yang keempat, diagonal sisi. Langsung kita datang. AC, BD, kemudian EG, FA. Keempat, diagonal ruang pada bidang sisi yang berhadapan adalah sama panjang. Kita tulis AC sama dengan BD, sama dengan EG, sama dengan FH. Berikutnya, diagonal AH, DE, BG, CF. Keempat, diagonal sisi ini pada bidang yang saling berhadapan. Ukurannya sama panjang. Kita tulis AH sama dengan DE, sama dengan BG, sama dengan CF. Lanjut. Diagonal AF, diagonal BE, diagonal CH, dan diagonal DG. Keempat diagonal adalah pada bidang sisi yang saling berhadapan sehingga ukurannya sama panjang. Kita tulis AF sama dengan BE, sama dengan CH, sama dengan DG. Ada berapa diagonal sisi balok? 4, 4, 4 berarti ada 12. Bagaimana ukuran diagonal sisinya? Sudah kita beri keterangan di masing-masing bahwa setiap 4 diagonal pada sisi berhadapan sama panjang. Berikutnya, hitung panjang diagonal sisi balok. Perhatikan gambar. Karena sisi-sisi balok sepasang-sepasang yang berhadapan adalah ukurannya sama, sedangkan balok mempunyai 6 bidang sisi, maka ada 3 pasang bidang sisi yang saling berhadapan. Berarti ada 3 ukuran diagonal sisi balok. Yang pertama, untuk diagonal sisi pada bagian alas dan atas, kita ambil sampel yaitu diagonal AC. Kemudian segitiga ABC kita bikin turunannya, yang mana AB adalah P dan BC adalah L. Sedangkan segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di B, berarti AC adalah sisi miring. Panjang diagonal sisi alas dan atas kita ambil sampel AC, maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat.
atau AC kuadrat sama dengan P kuadrat plus L kuadrat. AC adalah akar dari P kuadrat plus L kuadrat. AC sama dengan akar kuadrat dari P kuadrat plus L kuadrat mewakili diagonal sisi AC, BD, EG, dan F. Yang kedua, diagonal sisi pada bidang depan dan belakang. Kita ambil sampel CH. Dan kita buat turunan segitiga HDC, yang mana HD adalah tinggi balok, yaitu kita misalkan ukurannya T, dan DC merupakan panjang balok berukuran P. Untuk menghitung HC, maka HC kuadrat sama dengan DC kuadrat tambah DH kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah T kuadrat, sehingga HC sama dengan akar dari P kuadrat plus T kuadrat. HC sama dengan akar kuadrat dari P kuadrat plus T kuadrat adalah merupakan panjang diagonal HC, DG, EB, dan AF. Yang ketiga, diagonal pada bidang sisi sebelah kiri dan kanan. Kita ambil sampel AH dan gambarnya sudah kita tampilkan di sini. Ukurannya AD adalah L dan DH adalah T. Perhatikan di sini, AD itu lebar, DH itu tinggi. Sehingga AH dapat kita hitung dengan AH kuadrat sama dengan DA kuadrat plus DH kuadrat sama dengan L kuadrat plus T kuadrat. AH adalah akar kuadrat dari L kuadrat plus T kuadrat yang merupakan ukuran dari diagonal AH, BG sekali CF. Ya, ini 3 rumus panjang diagonal sisi dari balok yang ukuran rusuk-rusuknya P, L, dan T. Lanjut, yang kelima, diagonal ruang. Kita data. Yang pertama adalah diagonal ruang AG, kemudian yang kedua CE, yang ketiga BH, dan yang keempat adalah DF. Ada berapa? Ada 4 buah. Bagaimana panjangnya? Ya, 4 diagonal ruang itu semua ukurannya adalah sama panjang. Sekarang kita hitung panjang diagonal ruang balok. Dari 4 diagonal ruang tadi kita ambil sampel AG. Nah, jika kita mengambil AG sebagai sampel dan ukuran rusuk kubus adalah P, L, dan T, maka AC yang merupakan diagonal sisi alas, panjangnya yang sudah kita dapatkan sebelumnya adalah AC itu sama dengan akar kuadrat dari P kuadrat plus L kuadrat. Kemudian segitiga ACG kita ambil turunannya. GC merupakan tinggi balok yaitu T. Kemudian AC adalah diagonal sisi yang panjangnya adalah akar dari P kuadrat plus L kuadrat. Nah, kita pasang di sini. Kemudian kita gunakan Pitagoras karena ini segitiga siku-siku. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat plus CG kuadrat. Kemudian AC kita ganti dengan akar dari P kuadrat plus L kuadrat. Dan CG kita ganti dengan T. Sebagaimana sebelumnya, mengkuadratkan suatu bilangan yang di akar, maka hasilnya adalah bilangan yang di dalam akar itu. Sehingga untuk akar kuadrat dari P kuadrat plus L kuadrat adalah P kuadrat plus L kuadrat itu sendiri ditambah T kuadrat tetap. AG sama dengan akar kuadrat dari P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat. Jadi panjang diagonal ruang balok dengan ukuran rusuk P, L, dan T, maka panjang diagonal ruangnya yang kita simbolkan dengan DR dirumuskan DR sama dengan akar kuadrat dari P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat. Ya, demikian untuk
rumus panjang diagonal ruang balok. Kita lanjutkan unsur kubus yang keenam, yaitu bidang diagonal. Langsung kita data karena prinsipnya sama dengan pada kubus. Untuk kelompok yang pertama adalah bidang diagonal ACGE dan bidang diagonal BDHF. Kedua bidang diagonal itu sama bentuk dan ukurannya. Kemudian kelompok yang kedua, bidang diagonal ABGH, kemudian bidang diagonal CDEF. Ukuran ABGH dan CDEF adalah sama. Kelompok yang ketiga, untuk kelompok yang ketiga, bidang diagonal yang pertama adalah BCHE dan yang kedua adalah bidang diagonal ADGF. Kedua bidang diagonal ini ukurannya sama. Ada berapa bidang diagonal pada sebuah balok? Ada 6 bidang diagonal. Berbentuk apakah bidang diagonalnya? Ya, perhatikan ini. Diberi contoh ACGE. AC dan GE adalah dua buah diagonal sisi yang sejajar dan sama panjang. Sedangkan AE dan CG adalah dua buah rusuk yang sejajar dan sama panjang. Sementara rusuk-rusuk ini tegak lurus dengan masing-masing dari diagonal sisi. Dengan demikian ACGE adalah berbentuk persegi panjang. Demikian juga bidang diagonal yang lain semuanya berbentuk persegi panjang. Tetapi ukurannya adalah sepasang sama ukuran. Ya, demikian pembahasan kita tentang unsur-unsur balok. Sudah kita bahas semuanya. Selanjutnya adalah simpulan dari apa yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, definisi balok, bahwa balok tadi memiliki 6 buah bidang sisi yang berbentuk persegi panjang, sehingga balok adalah bangun ruang sisi datar yang dibentuk oleh 6 buah bidang berbentuk persegi panjang dengan sisi-sisi berhadapan, ukurannya sama, bukan sama semuanya sebagaimana kubus. Berikutnya unsur-unsur balok dari yang sudah kita data, kita rangkum. A, memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi panjang, sisi-sisi yang berhadapan ukurannya sama. B, memiliki 12 buah rusuk sejajar sama panjang. C, memiliki 8 buah titik sudut. D, memiliki 12 buah diagonal sisi atau diagonal bidang. Setiap diagonal pada sisi berhadapan sama panjang. E, memiliki 4 buah diagonal ruang yang sama panjang. Dan F, memiliki 6 buah bidang diagonal berbentuk persegi panjang, sepasang ukurannya sama. Ya, demikian berarti selesai sudah untuk pembahasan unsur-unsur balok, dan kita lanjutkan pada episode berikutnya, yaitu pembahasan unsur-unsur prisma dan limas. Insya Allah kita jadikan dalam satu episode. Sampai berjumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda bagikan video ini kepada yang lain. Insya Allah akan menjadi amal soleh.